Dewi Persik masih harap-harap cemas karena pihak JPU masih mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung terkait perharanya dengan Juppe. Padahal Juppe sendiri sudah bebas dari hukuman terkait kasus penganiayaan DP. Kabarnya JPU belum puas karena DP terhindar dari hukuman penjara selama 6 bulan karena pihak majelis hakim salah menempatkan pasal dalam kasus tersebut. Pihak JPU menuntut DP dengan pasal 351. Namun, dalam putusan majelis hakim menggunakan pasal 352 terhadap DP. Pada saat itu ada statement dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ya. Mereka juga sangat heran karena katanya di tingkat persidangan pengadilan negeri ada perbedaan antara dakwaan, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan putusan dari majelis hakim, perbedaan pasal. Nah, ini merupakan suatu hal yang fatal dan ini hampir tidak pernah terjadi dan seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi harusnya Komisi Yudisial bergerak untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap hakim persidangan tingkat pengadilan negeri pada saat putusan Dewi itu. Karena menurut Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, ya, pada saat dakwaan pasal 351, pada saat tuntutan pasal 351, lantas kemudian putus di pasal 352. Ini tidak boleh terjadi nih. Kesalahan nama, kesalahan yang sifatnya human error menyangkut sesuatu hal yang tidak substantif itu masih bisa dibenarkan, tapi itu juga merupakan kesalahan. Tapi kalau ini sudah merupakan kesalahan yang substantif dan ini tidak dibenarkan secara hukum. Nah, itu juga yang menjadi alasan dari jaksa penuntut umum mengajukan kasasinya, gitu. Dan konsisten menuntut 6 bulan penjara. JPU tetap menuntut DP dengan hukuman 6 bulan penjara ke tingkat Mahkamah Agung, meski tuntutan tersebut tidak diamini oleh pihak pengadilan tinggi. Malik Bawazir selaku kuasa hukum Juppe mengaku kliennya merasa tidak dirugikan dengan keputusan tersebut, namun ada ketidakadilan yang terjadi dalam kasus tersebut. Malik pun mengaku Juppe tidak mau melakukan intervensi terhadap kasus tersebut. Kita nggak cerita ada kerugian, kita hanya sama-sama, kita sebagai masyarakat harus sama-sama mencermati secara teliti ya bagaimana proses penegakan hukum ini berjalan. Itu aja sebetulnya. Kita nggak cerita rugi, kita juga mendoakan yang terbaik kok. Kita tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun karena kita tidak memiliki hak untuk melakukan itu gitu. Ya, jadi sama-sama kita tunggu saja, kita berikan kepercayaan, trust yang tinggi kepada Majelis Hakim Agung untuk memutuskan. Saya pikir Majelis Hakim Agung tidak akan mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya. Ya, tidak akan mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya dengan kemudian tidak melakukan azas kesetaraan dalam peradilan. Tidak mengintervensi berarti hanya mengawal dari jauh istilahnya? Enggak juga lah, enggak perlu juga kita kawal. Saya yakin Majelis Hakim Agung akan objektif dan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya.